nggak ada yang tahu kalau yang ngomong kan Om Deddy yang dihujat bukan saya. Kan nggak ditulis, yang nulis skripnya Gilang kan nggak ada. Jadi untuk kali ini Sobat NTMC jadi tahu ya. Kalau konten-kontennya Om Deddy itu salah satunya pengaruhnya adalah Mas Gilang. Begini ceritanya. Oh iya. Kayak Kita setel back kisah sound. misteri dulu di Iya, RCTI. kita setel back sound Begini misteri dulu ceritanya. ya. Waktu itu sekitar tahun 2014. Oh iya. Saya ingat karena saya lagi sering bolak-balik Bandung. Waktu itu Bandung yang Mbak pernah tol Bandung nggak? Tahu. Jakarta Bandung. Cipularang? Cipularang. Oh, Kan dulu. itu horor banget ya sih. Kita jadi konten horor ya kan. Tapi ini nggak horor loh ceritanya. Oh iya, nggak horor horor. kalau macet, Mas. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Gimana nih untuk fansnya Mas Dimas Anggara? Setuju nggak kalau misalkan Mas Gilang dipilih-pilih sama Mas Dimas? Maaf itu yang mention di Labeturah di postingannya Dimas Anggara bukan saya nyuruh. Mohon maaf. Itu Dimas Anggara ini Gilang Anggora. Iya. Kucing dong. Kucing miau. Nah, Mas Gilang. Ya. Katanya sekarang Mas Gilang jadi karyawannya Mas Deddy Corbuzier ya? Iya. Oh, itu ngerjain apa aja? Saya kan berkarir kerja profesional dari 2012 berarti ya. 2012. Karena habis kompetisi stand up tuh. Jadi saya 10 tahun berkarir baru sekarang jadi pegawai kantoran saya. Oh, pegawai kantoran sekarang? Akhirnya saya ngerasain jadi orang kantoran. Selama ini kan saya nggak pernah berkantor, nggak pernah punya kantor. Oh, oke. Iya, karena selama ini kan mungkin stand up. Dari panggung ke panggung iya, aja dari lah panggung ke panggung Saya gitu. baru merasakan jadi. Jadi karyawannya Mas Deddy Corbuzier. Betul. Sorry, boleh tahu ngerjain apa aja? Bantuin beliau nge-gym. Gitu. Jadi Setiap ada PT. yang nanya saya selalu jawabnya itu. Jadi PT. Karena saya ngeliat badannya kan kurang Jadi bagus karyawan kan. kantornya jadi Iya. PT. Dibanding saya kan jauh dong badan dari Corbuzier. Oh, Kan. Jadi iya. saya ngeliat kayak kurang oke deh otaknya. Jadi saya lihat yang bener dong. jadi Deddy, yang bener Deddy gitu. Oh, gitu ya. Saya ngelatih dia. Oh, berani ya, berani. Enggak dong. Nggak, ya. Om Deddy maaf, saya bercanda. Ini bantuin beliau bikin konten di IG, di TikTok. Kalau ngelihat Instagram atau TikToknya Deddy Corbuzier tuh dia suka ngupload video-video pendek 1 menit dia ngomong sendiri. Oh iya? Itu saya bantuin lah. Bantu-bantu di situnya gitu. Oh, kalau bikin. bantu-bantu jadi apa? Jadi Skripnya, propertinya. tulis Oh, skrip. skripnya. Saya jadi propertinya. Jadi properti. Saya diem ya gini ya di belakang, saya jadi pohon. Siapa tahu ya kan. Itu bantu-bantuin bikin. Oh, bantu-bantuin skrip, bikin. gitu-gitu. Oke, keren-keren. Jadi apa namanya? Biasanya tuh kontennya tentang apa sih? Kalau boleh tahu? Macam-macam biasanya misalnya Om Deddy ada lagi pengen ngomongin soal apa gitu atau lagi mau ada kritik-kritik sosial lagi isu apa, nah itu saya cari apa ya, saya bantuin ngemas komedinya lah gitu biar Oh, ada gitu, biar ada komedinya. tetap komedinya. Biar nggak Oke, terlalu oke. apa banget gitu, atau kadang dari saya ada ide mau bahas apa kayak gitu sih. Oh, oke. Ngemas skripnya. Oke, baik Mas. Tapi bikin konten di luar kerjaan sebagai karyawan Mas masih kan? Masih suka kadang-kadang sih, cuma jadinya malah kalau ada kepikiran apa malah fokus, ini bagus nih buat Om Deddy. Betul, gitu. iya. Oh, jadi lebih mementingkan perasaan orang lain. Iya, karena ya? kan kalau beliau yang ngomong kan yang dihujat lebih kuat dia ya. Iya, benar, bukan Dibanding Mas saya ya. yang dihujat Iya, ya. benar-benar. Jadi saya kalau ada ide-ide yang terlalu menjurus nih, mending beliau aja yang ngomong. Iya, jadi tumbalnya ya. Lebih aman. Iya, Mas kan? apa aja. Kan orang nggak ada yang tahu kalau yang ngomong kan Om Deddy yang dihujat, Ah, iya. bukan saya. Kan nggak ditulis, yang nulis skripnya Gilang kan nggak ada. Jadi untuk kali ini Sobat NTMC jadi tahu ya. Kalau konten-kontennya Om Deddy itu salah satunya pengaruhnya adalah Mas Gilang. Jadi ini kalau ya. mau hujat ke saya Iya, ya. mention Ya Allah, Instagram Mas enggak, Gilang ya. enggak, itu Om Deddy semua kok. Iya. Saya nggak kuat, saya takut. Iya Mas, karena saya tuh sering ngeliat juga Mas masih suka bikin konten sama Mas Uus sama Boris. Cik Abdel. Sama Cik iya, sama Abdel juga, Boris, iya, iya. sama Mas Boris juga. Iya, Itu iya. boleh ceritain nggak sih maksudnya konten-kontennya tuh? Iya sih, karena kebanyakan tuh konten yang kami bikin nggak sengaja gitu bikin, tahu-tahu jalan terus. Yang sama Uus sama Boris tuh berarti udah 3 tahun kali bareng bikin konten yang kami bertiga ya. Oke. Yang Boring Bokir namanya. Itu udah hampir 3 tahunan. Berawal dari cuma ngobrol-ngobrol aja, iseng yuk ngobrol. Karena saya sama Uus kan lumayan deket ya dari karena sama-sama di Bandung dulu Oke. kuliahnya. Stand up mulainya sama-sama di Bandung. Jadi kita sering ngobrol-ngobrol macem-macem lah. Terus kayak, itu sekali-kali ngobrol direkam yuk. Ya udah, ayo. Akhirnya malah jadi terus. Akhirnya banyak pendengarnya. Boris gabung ya. Jadi panjang udah 2-3 tahunan lah. Kalau yang sama Bang Abdel berarti udah 9 bulanan. Saya mulai bikin. Itu juga awalnya karena ini kita bikin karena basic sama-sama kuliah HI dulu, hubungan internasional. Oh, sama Cik Abdel Cing juga. Abdel, iya bedanya
beliau di UI, saya di Parahyangan tapi sama-sama HI. Iya. Bedanya lagi saya kan angkatan 2007 kuliah. Bang Abdel angkatan 89 kuliah. Yang mana 89 saya baru lahir. Iya, jauh sekali ya, Iya, jauh sekali. Bang Abdel kuliah, saya baru lahir. Iya, benar. Padahal jauh ya, tapi cuma kita mengambil background secara HI, sama-sama HI. Jadi kita bikin kontennya bahas berita internasional, bahas berita Iya. dalam negeri, tapi sok-soknya sudut pandang HI, padahal mah tetep aja Iya, bacot ngasal aja. Iya, tapi sulit nggak sih untuk menyatukan pemikiran, karena kan pasti pemikirannya Cing Abdel sendiri beda Iya. dengan Mas Gilang juga beda. Mungkin nggak tahu kenapa, justru karena kita merasa lumayan cocok nih secara pemikiran, secara itu, jadi bisa bikin konten bareng. Padahal sebelumnya kami bareng waktu di Indosiar ya, Suca. Itu kan 4 season. 4 season paling kan ketemu pas syuting aja tuh sebulan, Iya, padat, benar. habis itu kan jarang ketemu lagi. Kayak gitu. Cuma entah kenapa sama Bang Abdel tuh cukup cocok lah Nyambung gitu. ya. Nyambung terus gitu. Walaupun kan secara komedian Bang Abdel udah senior banget kan Iya, secara komedian. benar. Cuman Bang Abdelnya juga welcome ke anak-anak stand up, terus ke sayanya terutama juga cocok. Jadi akhirnya kita bisa bikin konten bareng Konten kayak gitu. bareng. Dan rumahnya deket Oke. lagi di Pasar Minggu, Bang Oh, Abdel. jadi kalau misalnya itu tinggal main doang gitu deket, ya. rumahnya enak. Jadi kalau Keren syuting-syuting deh. ya. Iya, keren deh. Lancar terus ya Mas buat konten-kontennya. Amin, Semoga amin. terus bisa menghibur sahabat NTMC Iya, dimanapun. Bikin konten di sini boleh nggak sih? Di NTMC? Boleh, tapi harus ada kami ya. Iya, boleh sih. Boleh ya. Cing Abdel juga udah pernah kan? Oh iya, udah pernah ya? pernah ke podcast NTMC, pernah Seru kok. kayaknya. Iya seru ya. Nanti kita bikin konten di sini ya. Nah Mas, jadi selama jadi karyawan, balik lagi ya Iya, ke iya, tadi yang jadi karyawannya Om Deddy. Iya. Selama jadi karyawannya Om Deddy tuh sering nggak sih begadang dan pulang malam? Karena kan biasanya kalau karyawan-karyawan gitu kan suka lembur tuh. Oh iya. Pulang malam tapi mungkin nggak yang sampai malam banget ya. Paling jam 2 pagi lah. Ah itu pagi ya, bukan malam ya, itu dini hari namanya. Enggak lah, malamnya tuh ya mungkin kadang lebih lama dari karyawan-karyawan biasa. Karena kan kalau saya pribadi dikasih tahu fleksibel juga gitu, nggak harus yang masuk jam 9, pulang jam 5 gitu, enggak. Cuman kadang pulang emang kadang jam 8 gitu, jam 9, jam 8 gitu. Kalau kadang soalnya masih ada, karena kan beliau juga sibuk ya. Iya, benar. Kadang sampai sore dia masih syuting atau masih ada meeting, jadi baru kebagian bikin konten malam kayak gitu-gitu Iya, sih. tapi lebih sering pulang malam gitu ya Mas. Iya, Bang? walaupun nggak sampai yang malam-malam banget. Iya, cuma jarang pulang cepat. Kalau beliaunya lagi di luar, kami pulang cepat. Oh, iya, kabur. Layaknya karyawan di kantor kan gitu kan. Bos lagi nggak ada, pulang ah gitu. Iya, kapan lagi Kapan gitu lagi? Kayaknya di kantor manapun gitu ya. Atasan nggak ada, cabut. Iya nggak sih? Mau di kantor Iya, apapun benar. gitu. Di Iya kantor sih, udah kayak apapun. udah pulang nih bos Iya, ya kan. ya maksudnya kayak Om Deddy kan lebih santai, bukan kantor yang gimana Iya, kan, iya. YouTube gitu-gitu. Tapi tetap aja sama kulturnya. Iya, Bos benar. nggak ada, pulang. Pulang cepat. Om Deddy sekali lagi. Berarti mohon maaf. sering-sering didoain kerja di luar Iya, aja Om ya. sering-sering doain, Biar gitu. sering-sering pulang Ya, cepat. kayak ya. hari ini kan saya nggak ke kantor nih, ke sini. Oh iya. Iya. Tapi boleh diizinin kan? Karena beliaunya juga lagi sibuk. Oh, karena udah nggak ada ya. Jadi Berarti saya kesini. susah loh ya menyesuaikan waktunya Om Deddy juga nih Betul, secara nggak langsung betul, ya kan? betul. Mas Saya Gilang ada jadinya di sini. gitu, ya. Nah, Mas Gilang jadi Ya. tapi walaupun Mas Gilang ini sering pulang malam, Ya. tetap hati-hati ya. Nah. Jangan menyetir kalau lagi ngantuk. Wah, benar. Pernah nggak kalau Iya, nyetir? saya harus pengakuan dosa sih, saya Oke. pernah. Tapi bukan karena kemauan saya lagi ngantuk dipaksain. Jadi gini Mbak ceritanya. Begini ceritanya. Oh iya. Ini kayak Kita setel back kisah sound. misteri dulu di Iya, RCTI. kita setel back sound Begini misteri dulu ceritanya. ya. Waktu itu sekitar tahun 2014. Oh, iya. kira-kira. Saya ingat karena saya lagi sering bolak-balik Bandung. Waktu itu Bandung yang Mbak pernah tol Bandung nggak? Tahu. Jakarta Bandung. Cipularang? Cipularang. Oh, Kan dulu itu horor banget ya sih. Kita jadi konten horor ya kan. tapi ini nggak horor loh ceritanya. Oh iya, nggak Horor horor. kalau macet. Mbak. Oh iya. Dulu nih belum ada yang jalan layang, belum ada kan. Oh, belum ada. 2014 tuh belum ada. Dan dulu tuh masih relatif Bandung Jakarta tuh 2 jam tuh kekejar. Masih Ya. kekejar. Atau 2,5 jam lah. 2,5 jam kali Itu ya. malah udah bukan ngebut ya, nyetir biasa 2,5 jam tuh masih dapat. Karena saya sering, jadi saya apal lah. Saya Iya. udah apal lobang ada di mana nih. Oh iya, di keren Cipularang. banget loh, Saking saking seringnya. seringnya. Saking seringnya. Jadi itu kan kuliah udah nggak kuliah lagi, cuma masih sering bolak-balik Bandung. Karena kan Iya. stand up juga lebih sering di Bandung, teman banyak di Bandung. 2014 saya ingat banget, saya pulang dari Bandung emang udah malam jam 10. Tapi perkiraan saya jam 12 sudah nyampe. Karena biasanya kayak gitu. Ya. Tiba-tiba belum kan bentuknya kan Cipularang terus gabung ke Cikampek, Yap. ya kan ya. Di Cipularang itu masih kilometer berapa udah berhenti tuh. Berhentinya tuh bukan yang pelan-pelan. Berhenti. Berhenti. Ada apa nih? Ngecek ini TMC Polda Metro biasanya Iya. kan. Twitter TMC Polda Metro paling cepet tuh. Kalau nggak salah ada truk yang keguling atau apalah Iya. gitu ya. Saya lupa. Pokoknya itu aduh berhenti lama. Bener-bener yang berhenti setengah jam baru jalan. Iya. Berhenti setengah jam baru jalan. Sampai ada yang
pas saatnya jalan tuh ada mobil yang diem, kayaknya ketiduran kali di mobil ya. Iya, Iya karena kan? dia Jadi, diri jauh ya. Saatnya jalan, dia malah diem gitu. Iya, Mungkin iya. ketiduran kali di klakson-klakson gitu. Nah jadinya saya kan berangkat jam 10, akhirnya lama tuh di jalan. Yap. Sampai saya ingat, saya kan ke rumah saya daerah Jaksel, Cilandak, saya lewatnya dari Cikampek, saya masuk Jor. Yap. Jor keluar Cilandak Iya. ya. Saya ingat, saya masuk Jor, matahari udah keluar Mbak. Udah jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Saking macetnya. Oh. Jadi diem jalan. Diemnya lama. Saya sempat pas udah masuk Cikampek, saya ke rest area dulu, istirahat bentar, jalan lagi diem lama. Jadi pas udah terang kan jadi hitungannya tidurnya nggak bener dong sepanjang malam. Karena emang nggak tidur Nggak kan. tidur. Nah itulah saya pas di Jor kan kosong. Jor tuh kosong banget. Jadi pengen cepet nyampe dong, mumpung kosong nih. Udah saya Malah jalan. pas di jornya ya. Saya jalan. Justru itu saat ngantuk menyerang. Saya ingat banget tuh jam 6 lah, setengah 7 pagi baru di Jor. Jadi tuh ngantuk banget, saya baru entah kenapa ya kalau kita nyetir ngantuk ya. Yap. Sadarnya pas udah deket sama mobil depan ya. Iya. Kan? Bukan sadar pas jauh enggak kan? Pas udah deket mobil depan, oh kok udah deket gitu. Kayak gitu Mbak, ini jangan ditiru, mohon maaf harusnya tidur aja di rest area kali atau gimana. Tapi saya kayak gitu akhirnya ngalamin. Walaupun akhirnya alhamdulillah sampai rumah selamat jam setengah 7 atau jam 7 pagi lah. Cuma itu karena macet parah, jadinya nggak tidur sampai pagi. Nah itu dia Mas Gilang. Jadi memang ya kalau misalkan mengantuk jangan sekali-kali nekat untuk terus mengemudikan kendaraan. Baik itu naik motor roda 2 ataupun mobil ya roda 4. Karena motor. Bener. Iya karena saya juga sering ngelihat kalau lagi di jalan gitu ada oleng ya naik motor. Iya karena mungkin sinar matahari yang panas terus angin ya kan yang sepoi-sepoi. Jadi kayak aduh ngantuk banget gitu ya. Tapi kan itu malah bahaya, dia bisa kehilangan keseimbangan saat sadar dia tiba-tiba nggak seimbang atau tiba-tiba ada mobil di sampingnya kan jadi nggak seimbang gitu karena dampaknya memang sangat fatal karena sudah banyak kecelakaan yang terjadi juga karena ngantuk. Benar. Jadi memang ada juga yang kita sebut micro sleep ya, di mana yang dia itu nggak sadar kalau tidur. Iya dia nggak sadar kalau tidur. Itu ngeri sih. Iya makanya jangan sampai kita mengalami itu karena kita nggak tahu ya kendaraan kita di depan tiba-tiba ngerem atau dari kanan atau dari kiri tiba-tiba mau menyalip ya kan. Jadi memang lebih baik kalau ngantuk, kalau misalkan memang tidak ada rest area, ya nggak apa-apa menepi aja. Menepi kan ada bahu jalan ataupun kadang-kadang ada marka yang agak luas ya. Iya, kita bisa menepi untuk istirahat sebentar. Jangan dipaksakan. Benar Mbak. Karena kadang-kadang kita yang tahu Mas kondisi badan kita ya kan. Kalau kita paksain kayak sampai kayak gitu malah bahaya nanti tiba-tiba. Kadang ngerasanya kan tidur paling merem sedetik gitu atau 2 detik, tapi kan 2 detik di jalan itu kan berapa ratus meter gitu jalannya kan. Benar berapa ratus meter dan kita juga nggak tahu per detiknya itu pemikiran orang lain tuh akan seperti apa ya kan. Jadi ya saya kalau ingat-ingat lagi saya kapok bersyukur selamat sampai rumah gitu, nggak kejadian apa-apa gitu, karena itu ada kayaknya sekali yang saya agak micro sleep, bangun-bangun tuh udah mau ke median yang tengah itu loh. Astaga. Itu mama, wah saya langsung kaget kan pasti. Gitu. Iya, bahaya sih. Untungnya kosong ya, maksudnya kalau saya banting ke kiri tuh nggak ada yang lain-lain. Itu benar. Karena pagi kan, masih pagi banget. Untung ya, itu masih untung ya. Itu kan orang Indonesia Mbak, apapun untung. Masih untung ya, kita nggak tahu. Selama nggak masih untung. Masih untung. Iya, jangan dong. Jangan sampai itu benar-benar pelajaran banget kalau itu benar harusnya mungkin tidur aja kali di rest area pas mumpung masih ada rest areanya karena kan di Jor udah nggak ada lagi kan. Udah nggak ada. Pas di Cikampek masih ada mungkin harusnya saya diem aja di situ tidur sampai pagi. Istirahat dulu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa juga. Maksudnya kita kadang-kadang mengejar waktu enggak ya bentar gue sampai rumah yang penting ya segala macam. Gue sampai rumah dulu deh nanti kan gue bisa tidur puas tapi kan kita nggak tahu di jalan kan iya. Iya kalau kita sampai rumah tidur puas kalau belum sampai rumah udah tidur selamanya amin ya benar. Makanya kita udah hilangkan dulu ego kita, kita istirahat sejenak. Karena memang bukan cuma buat kita, buat orang lain juga. Karena kan kita nggak tahu pengendara yang lain juga kena dampak dari kita kan. Nah selain itu Mas Gilang, salah satu penyakit anak muda, apalagi yang gaul-gaul sering pulang malam hari. Dan itu dalam keadaan mabuk. Nyetir dalam keadaan mabuk. Sering banget. Iya. Sering banget. Ada juga kan beberapa waktu yang lalu berita ya. Dan beberapa kali kalau saya lihat berita masuk bundaran HI. Iya, masuk bundaran HI sering mungkin ya. Kalau tidak Mabora deh, Mbak. Iya, kayaknya kalau kayaknya kalau sengantuk-ngantuknya ya. Saya kan pernah tidur ngantuk juga. Saya pernah nyetir ngantuk. Saya jadi tahu kayaknya enggak deh sampai nyemplung ke bundaran HI. Kalau enggak Mabora ya. Kayaknya enggak deh, itu kayaknya pasti Mabora deh. Karena berkali-kali loh ke bundaran HI nyemplung. Ya, benar. Sering loh beritanya. Karena memang kalau misalkan kita lagi mabuk gitu, Mas. Iya.
itu kita tuh akan kehilangan fungsi. Iya, ngerasanya sadar gitu ya. Kita kehilangan fungsi. Iya. Otak kita yang harusnya bekerja, tiba-tiba tuh jadi nggak bekerja. Atau ini yang belum lama juga apotik senopati. Iya. Iya kan, sekarang udah dikasih batu-batu kan. Pada akhirnya ya. Iya, jadi kalaupun kan dua kali loh itu ya. Batu. Iya, dua kali. Akhirnya kan memakan korban security di apotik yang nggak tahu apa-apa. Benar. Yang mabok enggak, dia cuma jaga. Dia lagi jaga tiba-tiba. Itu dia lah bahayanya orang-orang yang mabora alias mabuk ya. Iya, betul. Menyetir. Jadi jangan dipaksain deh kalau misalkan emang ngerasa nggak kuat di jalan. Karena memang emang mabuk itu juga nggak boleh ya. Kita kalau tidak diperbolehkan juga. Maksudnya mabuk karena akan membahayakan kesehatannya juga. Apalagi dia paksakan lagi untuk menyetir ya kan. Kalaupun harus minum ya drink responsibly, bertanggung jawab. Minum dengan bertanggung jawab. Karena kan dipastikan udah dewasa, harusnya udah bertanggung jawab dong. Tahu lah konsekuensinya jangan nyetir ya atau naik kendaraan umum atau gimana, naik taksi. Karena orang memaksakan dirinya. Karena kalau ngeliat di berita itu yang misalnya masuk ke Bundaran HI atau tabrakan sendirian lah, kecelakaan sendirian, biasanya kan jam-jamnya 3:30. Iya, jam pagi. Jam 4 pagi. Masa pulang kerja? Enggak dong. Siapa tahu? Oh, siapa tahu. Itu harus positive thinking ya. Iya, masih tetap harus positive thinking sih ini ya. Iya sih, siapa tahu. Siapa tahu dia pulang kerja jaga malam ya kan? Iya benar ya, shift malam ya. Shift malam, jadi pulangnya pagi. Iya. Kalau shift malam kayaknya nggak punya mobil Mercy mahal. Oh iya. Guling gitu loh, ya. tapi kan itu. Tapi itu karena saking kerja keras. Bener. Saking kerja keras. Kita nggak pernah tahu orang kerjanya, nggak boleh nyepelin. Iya, sebenarnya dia kerja keras sebagai kuda ya kan. Tapi lihat Bundaran HI kan di atasnya patung apa Mbak namanya? Patung selamat datang. Selamat datang di Bundaran HI. Iya. Oh, selamat datang. Iya. Nyemplung. Dia mau pengen ke Bundaran HI. Dia merasa di welcome sama patungnya kan. Oh, selamat datang. Saya nyembur, iya. Padahal nggak boleh ya. Itu kan juga merusak fasilitas umum jatuhnya. Nggak boleh nyemplungnya atau apa? Iya. Atau nggak boleh nyetir? Iya. Nggak boleh mabuk, menyetir sampai pada akhirnya nyemplung gitu Bundaran kan. HI gitu. Pakai mobil lagi kan itu kan merusak fasilitas umum. Betul. Juga salah satunya. Itu kan ngerepotin petugas, harus ngangkat mobilnya keluar. Iya, derek segala macam. Kalau ngerepotin enggak ya Mas? Mungkin karena emang udah tugas pelayanan ya tugas. Cuma kalau dari awal beliau tidak mabuk kan tidak perlu harus ada pagi-pagi harus derek mobil. Lebih kasihan ke dianya sih kan. Jadi pada akhirnya dia harus mengalami kerugian. Kalau kecelakaan sendiri gitu ya. Misalkan dia sendirian ya. Ditahan nggak atau enggak? Ditahan, maksudnya orangnya ditahan. Secara pidana tuh ada nggak Mbak? Atau secara melanggar nggak? Oh kalau misalkan dia kecelakaan sendiri nih? Kecelakaan sendiri, kalau misalkan dia merusak fasilitas umum pasti kita kena tilang. Oh ada tuh ya? Tilang, ada hukumannya, ada. Karena dia merusak fasilitas umum gitu. Dan apalagi menyetir dalam keadaan mabora ya, kalau misalkan pasal berlapis ya. Benar, karena kan itu berarti dia menyetir lalai. Kelalaian ya kan, karena dia lalai. Jadi setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa ataupun barang, ya seperti menelpon juga ya, itu juga bisa menghilangkan konsentrasi ya kan. Nah itu bisa dipidana paling lama 1 tahun atau denda 3 juta. Itu tapi bukan masalah denda dan pidana penjaranya ya, balik lagi sahabat NTMC. Ini lebih nyawa sih, lebih nyawa. Kalau nyawa sudah hilang mau dibalikin berapa juta? Ini gue tadi main handphone saya juga, ini mohon maaf ya kepada teman-teman online taksi dan motor. Kadang-kadang lagi motor cek handphonenya sambil jalan. Berhenti. Harusnya 1 menit aja kan sebentar cek di sini alamat udah nggak pegang handphone lagi. Maps tinggal didiemin gitu. Ditaruh kadang sambil jalan kan jadi kita yang keganggu kan, dia agak jadi ngeleng jalannya atau apa itu gitu sih. Itu berarti dia menghilangkan konsentrasi kan, akan kendaraan yang dengan lain. Sengaja. Dengan sengaja. Dia lalai karena dia dengan sengaja itu. Kehilangan konsentrasinya gitu. Karena dia main handphone itu sama mabuk gitu. Jadi memang nggak boleh ya. Lebih baik jangan mengendarai kendaraan saat mabuk, saat mengantuk, dan juga main handphone. Oh benar. Oke, Mas Gilang. Ini saya mau ngasih lihat Mas Gilang tuh foto-foto. Nah di sini Mas Gilang lihat komentarin apa yang salah sih sama foto ini? Apa yang salah? Apa yang salah sama foto ini? Tentang apa nih foto-fotonya? Tentang lalu lintas. Oh, saya kayak ujian SIM ya? Iya benar. Ini dia. Oke. Apa yang salah? Iya, apa yang salah? Berhenti di zebra cross motor. Ya betul, dong. Betul sekali. Iya. Emang motor tuh makin lama berarti makin ke depan. Karena kan iklannya semakin di depan. Oh. Akhirnya motor di depan terus pengennya. Iya, berarti slogan iklan tuh salah ya. Harusnya jangan gitu ya. Semakin taati peraturan. Iya, setuju. Setuju. Coba tahu dari pihak kepolisian mau ngasih saran kan ke produsen motor tersebut kalau iklan jangan semakin di depan. Iya, jadi walaupun sebenarnya yang dipakai juga bukan motor keluaran produsen itu ya. Kadang, saya kalau suka sebel nih, mohon maaf kepada para pemotor. Kalau pemotor yang baik mah saya nggak sebel.
Yang saya sebel kadang di depan, ada yang lebih depan dari lampu merahnya, Mbak. Iya. Jadi dia nggak tahu udah hijau apa belum, Iya, jadi sering diem kali. aja. Iya, Harus sering mundur kali. dulu. Oh, udah hijau baru maju kan. Benar, jadi kadang-kadang harus kita klakson dulu dari belakang untuk ngasih tahu. Benar. Jadi Mas Gilang memang yang dari gambar tadi itu ya, Iya. itu kan zebra cross untuk pejalan kaki ya, Betul. di mana memang pejalan kaki dan pesepeda itu Diutamakan. iya harusnya. diprioritaskan di jalan-jalan, Iya, apalagi ada zebra cross Iya, ya. iya. Jadi pemotor itu nggak boleh berhenti di zebra cross. Saya kalau nyebrang di zebra cross yang ada motornya jadi kayak main labirin ke kanan. Nggak apa-apa banget loh. Nabrak kalau aja ya misalnya- saya. jangan. Atau saya naik aja, kan saya jalan kaki. Oh, iya, Jalan kaki benar. nabrak motor yang di zebra cross. Ya jadi memang Mas kalau misalnya dalam berkendara kita memang harus defensif. Jangan jadi pengendara yang ofensif yang kayak tadi kayak asar seradang Walaupun kita benar gitu ya. Walaupun kita benar. Jadi memang untuk semua pengendara sih sebenarnya harusnya menanamkan defensive driving gitu. Iya, Jadi kita harus mengerti bahwa jalan raya itu tuh semuanya punya hak. Jadi jangan menggunakan jalan yang tidak seharusnya digunakan. Iya. Karena memang lalu lintas itu cerminan budaya bangsa. Benar. Jadi memang kalau misalkan kita mau tertib, kita mau dibilang bangsa yang tertib, kita harus tertib berlalu lintas dulu karena setiap harinya kita itu pengguna lalu lintas. Iya, betul. Ya nggak sih? Jadi kalau misalkan kita memang mau negara ini maju, ya kita harus tertib dulu berlalu lintas. Kurangi angka kecelakaan dengan tertib berlalu lintas. Defensif. Betul, setuju. Oke, kita komentarin Gambar berikutnya. gambar berikutnya ya. Ini kenapa dia ditilang? Kenapa ayo? Nggak nemuin ya kesalahan. Genap ganjil? Belum tahu. Ya kan nggak tahu itu kawasan ganjil Siapa kenapa. tahu itu lagi ganjil. Iya sih. Siapa tahu itu udah di atas jam 10. Platnya mati. Platnya mati. mati. Setuju. Berarti dia tidak membayar pajak kendaraan. Betul. Iya. Nah, kita kan sebagai warga negara yang taat hukum, kita punya kendaraan, kita Bayar. mampu beli kendaraan ya. Masa Berarti bayar kita pajak yang nggak mau? Benar. Berarti kita sudah harus mampu untuk menanggung Iya. konsekuensi-konsekuensi Iya, iya. dan kewajiban-kewajibannya, Iya, ya kan? Ya itu seperti membayar pajak. Masa kita mau beli mobilnya tapi kita nggak mau bayar pajak? Aneh dong. Iya kan, makanya kita harus bayar pajak juga. Karena kan di pajak itu juga kan ada asuransi Iya, kejiwaannya untuk Ada, kita iya, juga iya. kan. Kan gitu. kelihatan ya di platnya ya kalau belum bayar Benar, pajak ya benar. keluar-keluar. Iya, Ada tulisannya kan di situ. ada di situ saya berapa sampai kapan masa berlaku. Saya tahun ini habis mobil saya September. Om, habis dimakan. Enggak dong, itunya dong, pajaknya dong. kirain habis. Pak. Iya. Kalau lapar mobilnya dicemilin Iya, satu-satu. udah kena udah yang 5 tahunan nih, jadi ganti Oh, ganti nih. plat ya, Akan iya. ganti Jadi plat September nanti. iya, Iya. betul. Tapi saya perpanjang di Samsa cepet. Cepet ya. Paling 5 menit kali 10 menit. Iya, kalau perpanjang STNK. Enggak, SIM. Oh, SIM, iya. Oh, Yang kalau di perpanjang Polres, SIM yang di di Polres, ini, sorry, iya. di Yang Polres Jaksel. Jakarta Iya, Selatan itu cepet ya. banget kok. Cuma paling 5 menit lah. Iya, karena yang penting kita isi biodata, segala macam, keterangan sama syarat-syaratnya dikasih. Iya, dipanggil udah langsung. Iya, berarti langsung ya? Iya. Bagus Langsung. Mas Gilang. Jadi nggak ada alasan untuk yang SIM-nya udah mati nggak mau benar, perpanjang. benar. Udah Karena pajak nggak ada. mobil mati, SIM mati. Benar, jadi apaan? untuk masyarakat nih, untuk sahabat NTMC kalau yang SIM-nya mau mati, nggak ada alasan lagi Iya. buat kayak nggak ada waktu. Kalau nggak salah SIM tuh nggak boleh sampai lewat. Nggak boleh lewat 1 hari pun. Expired. Nggak boleh lewat 1 Iya, hari tapi pun. dia bisa memperpanjang 2 minggu sebelum SIM itu mati. 2 minggu sebelum Iya, boleh. 2 minggu sebelum boleh. Seminggu sebelum udah Boleh juga. Oh, masih nggak boleh. Boleh Oh, juga. iya, iya, Jadi iya. 2 minggu aja boleh, apalagi Oh, iya. seminggu. Pokoknya nggak boleh lebih 1 hari pun dari Iya, jadi expired-nya. misalkan sekarang tanggal 20. Ya. SIM saya mati tanggal 20 nih. Besok udah nggak boleh. SIM saya udah berakhir tanggal 20 nih. Besok udah mati, berarti saya harus buat SIM baru lagi. Tes lagi. Tes lagi dari awal. Males banget ya. Saya harus makanya kita memberikan waktu kepada masyarakat untuk memperpanjang sebelum masa Iya. berlakunya habis. Mungkin di waktu berlakunya habis itu masyarakatnya lagi sibuk, mungkin Iya, lagi ada iya, kerjaan, lagi ada keperluan yang tidak bisa Iya, untuk iya, perpanjang SIM, jadi diberikan kesempatan untuk sebelum waktunya habis. Iya, iya, iya. Tapi kita juga ada pelayanan SIM online. Oh, iya, SIM Memperpanjang SIM juga bisa melalui SIM online itu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk masyarakat bilang SIM-nya mati nggak ada waktu. Dan nggak Itu ada nggak waktu, benar. Oke, ntar saya coba deh yang Di STNK. handphone ada, STNK iya online. benar. Berarti plat nomornya dikirim ke rumah? Iya, download Signal. Signal namanya, Download oke. Signal Polri. Oke, saya coba. Ya, nanti download Nanti di situ September. Mas. Ya isi biodatanya dan semua persyaratannya di situ. Oke. Keren ya, sekarang semuanya Canggih. tuh ya Canggih. dalam genggaman. Ini saya lihat CCTV aja keren nih. Sini, Oh, iya. bisa dilihat semua. Berarti waktu saya nerobos lampu merah dilihat di sini sama teman-teman Mbak dong. Oh, kelihatan dong. Yang waktu itu saya nih Tahun nerobos berapa itu lampu tahun 2019. Iya, nanti saya tanya ya sama teman saya di bawah ya. Siapa yang waktu itu? Karena kan setiap harinya tuh pelanggar tuh masih banyak banget loh, Mas. Emang kacau Indonesia. Iya, jadi memang jangan kacau Indonesia dong, kacau orang-orang. Orang-orang ya. Ya. Orang saya pernah melanggar juga. Iya, termasuk yang Iya. kacau. Ya nih. berarti kan saya lihat
Dilihat, pasti dilihat lah. Kalau saya tahu itu Mas Gilang, saya simpan. Saya simpan itu saya kirim. Bang, kalau misalnya kayak saya waktu itu, kan ada videonya saya ngelanggar lampu merah. Itu dari sistem otomatis ngedetek orang ini melanggar. Iya. Atau tetap manual ngelihat, ada yang melanggar lampu merah. Dari sistem dong. Dari sistem langsung kedetek, terus ini langsung melanggar. platnya langsung akan keluar siapa yang punya. Terus mungkin dicek lagi kali ya? Iya. Iya pada akhirnya di finish di finalnya nanti kan benar melanggar datanya ini, ya udah baru dikirim suratnya. Oh, canggih. Iya. Coba deh ditilang. Nggak mau, aku juga nggak mau ditilang. Bagus kameranya, bener saya kagum sama kameranya bagus. Keren ya, kamu ditilang lagi? Enggak ya? Saya gini aja deh di Sudirman biar ada foto saya yang kedip-kedip itu kan. Nanti, iya nanti saya capture gitu ya, saya kirim Mas Gilang. Tapi nggak apa, yang penting taat, terus mentaati ganjil genap, itu benar. mentaati peraturan ganjil genap, mentaati pakai seat belt, jangan main handphone. Marka jalan juga tuh, yang penting kadang-kadang orang-orang suka lupa nih. Marka jalan ya nggak sih? Saya pernah kena juga deh, baru inget. Iya, banyak ya. Itu kayaknya lebih dari 4 kali deh. Kan satu tadi yang tilang. Iya. Marka jalan. Iya. Marka jalan pernah di Senayan. Tahu kan yang di kalau dari habis Senayan City lurus mau ke TVRI. Iya, kan tahu. ada pertigaan lampu merah. Iya. Itu kan sering tuh orang kena. Iya, sering karena orang sering. Karena itu kan udah nggak putus-putus kan. Iya, putus-putusnya di sini. Benar. Saya pernah kena di situ. Agak yang pas sebelum putar balik ya. Iya, saya udah deket lampu merah baru kiri. Karena mungkin melanggar marka kan itu. Iya, benar melanggar marka dan kena tilang akhirnya di situ. Iya. Itu 2. Satu di Bandung pernah karena saya ngikutin Google Maps yang ternyata jalan itu kalau saya lupa jalan apa di Bandung. Kalau nggak salah itu tuh 2 arah tapi buat angkot atau ada jamnya lah 2 arah ya. Tapi kalau Google Maps nyuruh saya lewat situ. Jatuhnya saya jadi kayak ngelawan arah gitu. Jadi jalan itu 2 arah memang, cuman ada jam-jam tertentu gitu yang saya tidak tahu. Saya ngikutin maps aja. Berarti kan. yang itu melanggar rambu ya, melanggar rambu. Ya kan karena ada rambu-rambunya. Iya, berarti benar. Pas ada polisi akhirnya itu deh. Bayar ke bank. Bank apa dulu? Kan bisa bayar setor. Bisa. Kan? Tilang maksimal itu, juga. Bayar ke bank gitu. Bank BRI waktu itu. 3 tuh berarti benar. Katanya 4. Tunggu. Oh iya lagi benar pernah saya. Satu lagi. Apa? Di bundaran Pemuda. Senayan. Sebelum ada MRT. Itu kan gede kan kolamnya tuh gede kan. Saya dari arah Sudirman mau lurus pokoknya mau lurus aja ngelewatin bundaran itu. Iya. Tapi saya ngambilnya di kanan jalurnya. Iya, jadi orang-orang yang mau muter. Iya, harusnya saya kalau mau lurus ya saya agak di kiri. Kalau kanan tuh kalau mau muter ke kanan. Iya, kalau orang mau belok kanan. Ke Senayan City kemana itu saya salah di situ saya itu ada pos polisi dulu di situ kan. Sampai sekarang juga ada kan pos polisinya? Patung Pemuda Senayan. Oh, pos polisi di kiri. STC, iya. Kayaknya dulu di lingkarannya ada deh, di bundaran di kolamnya. Oh. Sekarang kan udah jadi MRT, udah jadi kecil kan kolamnya. Beda lah, udah nggak ada lagi di situ. Ini Patung Pemuda yang Pemuda yang angkat ini. Iya, belakang STC. Bukannya posnya di kanan tadinya ya, sebelum ada MRT. Apa saya salah ya? Pokoknya ada. Kayaknya masalah deh. Tapi saya kena di situ benar, saya kena di situ ada karena saya harusnya saya mau lurus, saya di kanan, jadi mungkin mengganggu. Iya, benar. Mengganggu traffic. Karena harusnya Mas ngambil kiri. Kalau Mas mau lurus ya ini juga buat pengetahuan teman sahabat NTMC juga ya, kalau misalkan kelihatan bunderan, kalau memang mau mundur atau putar balik atau belok ke kanan, ambilnya bagian kanan. Tapi kalau mau lurus, ambilnya di tengah atau di kiri. Nanti ya, mengganggu trafiknya. Benar, kan bahaya juga buat Mas ya kan. Kalau misalkan dia mau ke kanan, Masnya ternyata lurus, ternyata dua-duanya di titik buta, Mas nggak ngeliat ada kendaraan, dia juga nggak ngeliat ada kendaraan, dikiranya Mas mau belok ke kanan juga, ya kan jadinya celaka. Iya, ya jadi kan. 4 tuh benar saya 4 ya, kali. 4. Jangan, semoga kedepannya enggak lagi ya. Untungnya kan SIM saya udah baru, udah perpanjang. Jadi dulu ada bekas staples-nya. Iya. Jadi jangan ada bekas staples lagi abis itu. Iya, jadi kalau dicek di razia polisi kan ada bekas staples ketahuan kan. Iya. Pernah ditilang. Kalau sekarang kan SIM saya baru, jadi enggak ada. Benar. Jangan kena lagi. Saya nggak mau lagi ditilang. Tilang ketemu polisi langsung ataupun tilang kamera jangan ya. Saya udah jerakan, saya bayar ini maksimum kemarin. Iya. 500.000 saya jerak. Tapi katanya punya uang 500.000. Iya, tapi kan bukan berarti saya sengajain dong. Robos lampu merah. Oke, kalau gitu Mas Gilang. Terima kasih banyak Mas Gilang. Udah. Aduh, padahal seru banget. Coba ya. Atau ada pertanyaan lagi. Oh, tapi memang Mas Gilang katanya tuh punya hobi sepeda juga ya sama lumayan. Iya, aku juga sepedaan juga. Iya. Hari apa biasanya? Weekend? Dulu tapi ya. Maksudnya bukan dulu sih, kayak udah beberapa udah waktu lama yang enggak. lalu. Udah lama enggak.
karena teman-temanku udah mulai mundur-mundur Pada nggak sepedaan lagi. Jadi aku punya teman sepeda nih, Mas Gilang mau sepedaan nggak? Pas sepeda pandemi juga? Enggak, aku memang dari sebelum pandemi. Udah lama, iya. Saya tapi emang seringnya saya juga nggak rame-rame sih Mbak, kayak berdua. Berdua. Bertiga, dan seringnya nggak rame-rame karena nggak punya teman ya? Kan bener. Iya. Langsung dijudge sama polisi. Bingung saya dijudge polisi, bingung. Karena pertama malas ngatur waktunya. Kalau harus nunggu ramean kan kadang aku nggak bisa nih, ini nggak bisa, ntar jadi malah nggak sepedaan kan. Iya, jadi mending yang bisa-bisa aja. Kadang cuma berdua dan tujuannya adalah saya sarapan. Oh, gocapan, cari sarapan. Betul. Jadi saya sepedaan jauh-jauh dari, kan rumah saya di Jaksel, sampai Jakarta Barat, pernah sampai Pik. Hanya untuk sarapan pulang lagi. Oh gitu. Jadi tapi abis itu pulang lapar lagi sih sebenarnya. Betul. Iya. Betul. Jadi kan dibakar lagi kalorinya. Dibakar lagi, tapi bagusnya jadi sehat. Betul. Terus gitu. Juga mengurangi polusi udara. Iya, kayak gitu. Cuman ya lawannya ya motor-motor kalau naik sepeda di Jakarta ya terutama. Lawannya motor, cuma ya mau gimana lah. Iya benar. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap berhati-hati aja ya Mas. Kasih lampu tuh di kalau malam ya, kalau malam iya benar. Atau nggak subuh-subuh kan Mas Goes gitu. Iya, kasih lampu, kasih tanda gitu. Kita udah tapi Udah Mas. Mbak mau kerja lagi ya? Iya, aku mau gantian, bukan. Mau gantian, ada bintang tamu lagi soalnya. Mau gantian. Mbak Putu ininya di mana? Di kantor atau yang keliling-keliling? Bisa di mana aja aku. Nggak, siapa tahu kan kita ketemu di jalan gitu. Iya, ini Mas Gilang mau ngajak aku ketemu di luar ya. Saya kenal Mbak Putu. Oh gitu. Saya teman saya di NTMC. Iya, yang penting Mas Gilang nggak melanggar. Jangan karena melanggar habis itu enggak saya kenal sama. Karena kalau saya melanggar saya bilang kenal Mbak Putu juga nggak peduli kan. Dia bilang aja, saya tahu. Udah 4 kali dia. Dia udah 4 kali. Saya tahu, Pak, dia udah 4 kali, Pak. Ini udah yang kelima, Pak. Itu SIM-nya nggak ada staplernya karena baru. Yang lainnya itu staplernya banyak. Iya, jadi Mas mau bilang pakai nama saya juga. Saya nggak belain. Iya. Tenang. Saya ntar dadah-dadah di di ETLE. Saya kenal. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mas Gilang sudah berkenan hadir di sini ya, sudah izin sama Om Deddy ya kan untuk hadir ke podcast NTMC. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Amin. Semoga terus bisa menginspirasi sahabat NTMC juga. Bapak Ibu di NTMC semoga sehat selalu. Amin. Oke, Mas Gilang, tapi sebelum kita tutup nih ada slogan lalu lintas ya. Kita bawain berdua ya. Oke. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Baik, keren Mas Gilang. Terima kasih banyak Mas Gilang. Sehat selalu. Lancar terus karirnya. Terima kasih.